sebelum janur kuning melengkung, pokoknya tetap optimis. Apapun itu tetap optimis, bisa deh. Pepet terus. Ya enggak? Enggak, aduh. Oke deh. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Salam Rahayu pemirsa. Oke, hari ini kita berbeda. Biasanya kan kita di studio nih. Sekarang kita di outdoor. Tepatnya di Pura Kertajaya, Tangerang. Kebetulan pemirsa hari ini di Pura ini melaksanakan Puji Wali yang ke-58. Nah, oke pemirsa, hari ini saya sama gadis cantik nih. Lihat mereka. Ternyata mereka habis nari tadi, habis nari. Nah, kebetulan juga pemirsa, kita juga sudah bincang-bincang di sini di Tangerang ini bersama tokoh, tadi sudah bersama pemuda yang memang di sini menjabat sebagai ketua muda-mudinya juga sudah, sama juga sama pemuda yang memang ternyata memiliki usaha. Nanti bisa cek deh di YouTube Hindu Channel. Pokoknya pantengin terus. Oke? Nam Swastiastu, Mbok. Om Swastiastu. Nah, saya kenalan dulu. Nama mboknya yang sebelah kiri dulu deh. Swastiastu, perkenalkan saya Kandi. Kandi, dari mana mbok? Dari Tangerang. Dari Tangerang, Kandi. Oke, yang sebelahnya? Saya Om Swastiastu Devi dari Devi. Tangerang juga. Dari? Tangerang. Tangerang juga, Iya. oke. Sebelum saya mau nanya-tanya nih, mau ngobrol, mau apa namanya, ingin tahu mboknya kan penari nih. Nah, sebelum itu pemirsa, saya izin dulu nih sama pemirsa, mau ngegombal dulu. Oke, pemirsa pasti lihat saya kan posisinya, mbaknya ini di atas, saya di bawah. Pemirsa pasti tahu, bidadari itu kan selalu di atas kan? Kenapa di atas? Kalau kita melihat bidadari pasti selalu mendongak ke atas. Seperti halnya mboknya ini yang cantik-cantik ini, seperti bidadari kan, betul nggak? Waduh, tepuk tangan dulu dong. Oke pemirsa, itu tadi gombalan. Izin dulu nih sama, saya mau nanya juga. Iya. Mboknya jomblo nggak? Enggak. Aduh pemirsa, sayang banget nih. Ternyata mboknya nggak jomblo. Tapi tenang aja. Sebelum janur kuning melengkung, pokoknya tetap optimis. Apapun itu tetap optimis. Bisa deh. Pepet terus. Ya nggak? Enggak. Nggak, aduh. Oke deh, nggak apa-apa. Oke Mbok, sama Mbok berdua saya manggilnya langsung nama aja ya, boleh ya? Boleh. Tadi Mbok kayak Kandi, Devi. Oke, Kandi dan Devi. Sebenarnya sebelum saya nanya lebih jauh nih, sebelumnya Mboknya ini kerja atau kuliah atau sekolah? Kalau aku kerja. Kerja. Ya, saya juga sama. Oh, sama-sama kerja. Berarti udah mapan dong. Belum. Atau memang udah mau siap-siap jenjang ini graste berkeluarga, enggak ya? Atau ya? Saja. Oh gitu. Oke. Nah, kebetulan tadi kan saya lihat nih, saya lihat mboknya nari. Nah, pemirsa yang ingin tahu mboknya ini ternyata nari, bisa nari. Mboknya ini ternyata menarikan tari Candrawasih. Nah, kalau pemirsa yang kepo ingin tahu, langsung aja pokoknya pantengin YouTube Hindu Channel. Nanti di situ udah akan tayang bagaimana mboknya ini nari Candrawasih. Oke? Tadi Devi dan Kandi kan habis nari nih. Pemirsa kalau ingin tahu bagaimana mereka penampilannya, langsung aja deh pokoknya cek langsung di YouTube Hindu Channel. Oke? Kandi dan Devi. Tadi narinya gimana nih? Banyak nggak yang lihat? Maksudnya nonton tuh banyak nggak? Cukup banyak. Banyak banget ya. Ini pertama kali nonton, apa maksudnya pertama kali nari atau udah memang dari lama sebelumnya udah sering nari? Atau gimana? Dari lama kita udah sering. Udah ikut sering nari. Oh, berarti udah memang dari kecil atau memang gimana? Iya, dari kecil. Dari kecil. Oke. Apa namanya untuk kegiatan sehari-hari gimana? Apa memang nari aja atau ada kesibukan lain atau ikut organisasi mungkin atau gimana? Kita sih kerja sih. Lebih fokus kerja. Iya. Nah, mau nanya kalau organisasinya gimana? Khususnya di Puranya nih, ada ikut nggak? Ikut. Apa? Permudita. Permudita. Permudita itu kayak mana sih? Ini perkumpulan muda-mudi Hindu Oh, Tangerang. muda-mudi. Iya. Sama mboknya, maaf nih, Kandinya juga? Iya. Oke, berarti berdua selalu bareng atau pisah-pisah?
nyampur sih kita. Soalnya cukup banyak juga membernya Permudita. Oke. Nah kan Depi dan Kak Andi ini kan aktif di organisasi, khususnya muda-mudi. Kalau di umat gimana? Ikut juga nggak? Ngayah mungkin atau ikut kegiatan apa gitu? Untuk saat ini belum sih. Belum. Soalnya biasa kalau yang ayah gitu lebih ke untuk yang orang tua. Oke, tapi ada kemauan untuk ikut mungkin ngayah gitu kan? Ada lah pasti. Ada, oke. Nah pemirsa, saya kepo nih sama Kandi dan Devi. Boleh dong cerita tentang keluarganya, sebenarnya dari mana? Apa memang asli dari Tangerang atau campuran? Mungkin dari Devi dulu deh. Ya. Kalau orang tua saya sih campuran. Dari bapak dari Bali, kalau ibu dari Jawa. Dari Jawa. Ya. Berapa keluarga? Maksudnya berapa keluarga? Iya, maksudnya apa namanya? Saudaranya? Oh, saya berdua. Berdua? Iya. Oke. Berarti anak keberapa nih? Saya anak pertama. Anak pertama. Kalau Kandi? Aku ibu sama bapak sama-sama dari Bali asli. Oh, oke. Berapa saudara? Aku berempat sebenarnya. 4 saudara. Iya. Kalau aku yang ketiga. Anak ketiga. Iya. Oke, pemirsa tadi udah jelasin ya. Tadi si Kandi dan Devi ternyata dari memang campuran ya, nggak asli dari Bali. Nah, mau nanya lagi tentang tadi kan saya nanya tentang nari nih. Saya ingin tahu lebih jauh untuk kegiatannya di muda-mudinya kayak gimana sih, mau tahu apa kegiatannya, contoh misalkan apa cuman ngayah doang atau gimana, mungkin bisa diceritain deh dari Kandi dulu deh. Kalau untuk di muda-mudi sih sebenarnya aku masih kurang aktif ya, karena jarang ikut ngayah juga sebenarnya, jadi lebih ke nari sih aku. Oh, lebih fokus nari. Lebih fokus ke nari gitu. Kalau Depi? Nah, kalau saya bisa dibilang cukup aktif. Biasanya kalau di Permudita sendiri, dia itu tiap bulan tuh pasti kita ada ngayah untuk buat kuangen. Kalau misalkan mau hari purnama sama hari tilem. Oh, berarti lumayan aktif ya? Iya. Selama ini kegiatan muda-mudinya yang memang menjadi apa namanya sorotan lah mungkin, atau dikasih hal, oh ini muda-mudinya cakep nih gitu sama bapak-bapaknya gitu kan, atau ibu-ibunya udah rajin, udah ini, sebenarnya apa yang selama ini yang menjadi suatu yang tercapai deh tujuannya gitu, mungkin kegiatan yang apa gitu, mungkin bisa diceritain. Mungkin kegiatan yang paling bisa dibilang oke gitu, misalnya mantap gitu, apa yang sudah tercapai? kita mandiri sih, maksudnya Permudita mandiri, karena kita kalau misalkan itu jualan buat nambahin kas, jadi supaya kita tuh nggak terlalu banyak dibantu sama Banjar. Mandiri gitu. dong. Iya. Wih, mantap. Ini mantap banget loh pemirsa. Ternyata muda-mudi di Tangerang ini mandiri bisa buat UKM. UKM-nya kira-kira di mana itu ininya, lokasinya? Di sini juga, di Pura? Iya, di Pura Tangerang, Pura Kertajaya. Untuk UKM-nya itu apa aja? Random, maksudnya macam-macam atau ada khusus gitu? Sini paling kalau Permuditanya sendiri, banyak kan kegiatan untuk laki-lakinya kali ya, ada belaganjur. Gitu. Tapi ada beberapa wanitanya juga yang ikut bantu. Campur ya. Untuk yang dijual apa? Di dalam UKM-nya? Untuk jualan itu sih jarang ya, beli lebih ke kalau misalnya kita mau hari raya, misalkan kayak Galungan atau Kuningan, atau misalkan kayak Odalan sekarang nih, mereka ada jual nasi jinggo sama es daluman. Tapi nggak jarang juga misalkan mereka hari raya besar itu mereka jualannya nasi campur. Nasi campur, kreatif ya. Berarti sesuai dengan event. Nah, berarti hari ini jualan dong? Iya, jualan. Mampir aja nanti. Oke lah, siap nanti. Oke, makasih ya. Nanti kami mampirlah ke UKM-nya ya. Silakan. Kita lanjut nih pemirsa, kayaknya dari tadi Kandinya malu-malu atau gimana ya? Diam gitu, apa takut sama saya atau gimana gitu kan? Kenapa nih? Kayaknya takut gitu. Enggak. Mungkin ada apa gitu? Mungkin pertama kali mungkin tampil atau gimana? Iya, pertama kali. Pertama kali. Sebelumnya hanya nari-nari biasa gitu ya, tampil umum ya. Sekarang ke Kandi dulu deh, mau nanya. Kan nari nih, dan itu kesibukannya juga kerja. Nongkrongnya setiap hari di mana sih sebenarnya? Di Pura atau di luar? Jarang nongkrong sih. Jarang nongkrong? Iya. Nah, rumahan ya. Kenapa nggak di Pura gitu kan? Biar lebih asik gitu. Kalau ke Pura lebih ke nari sih aku. Oh, lebih fokus ke nari. Fokus ke nari. Kalau Devi juga? Kalau saya ke Pura paling setiap hari Sabtu aja sih. Setiap Sabtu? Iya. Nah, sebelumnya mau tanya nih, prestasi apa aja sih yang pernah dicapai sama Devi dulu deh?
Prestasi dalam Iya. lingkup apa dulu nih? Selama mungkin dari sekolah sampai kuliah. Kalau misalkan itu saya kalau misalkan di sekolah umum kurang sih. Kurang ya? Tapi kalau misalkan ngomongin di sini gitu, ini bukan sombong ya. Iya, wis. Beberapa kali ikut apa namanya kompetisi usaha Dharma Gita. Bagian apa? Seni, nari. Sloka, Wow. Palawakya. Bisa sloka nih. Enggak, saya pengerti aja. Oh gitu. Apa lagi? Udah sama paling kita nari ya, udah beberapa Oh, kali gitu. lomba, ikut lomba-lomba besar juga. Kandinya juga sama dong? Iya. Aku lebih ke nari. Lebih Kalau di- lebih iya, basic ke nari ya? di sekolah umum juga fokusnya ke nari. Tadi sudah tentang keluarga sudah, tentang apa namanya prestasinya juga sudah. Mungkin pemirsa mau tahu nih kenapa sih mereka lebih memilih tari gitu kan? Sebenarnya kan yang lain juga banyak apa namanya skill-skill gitu kan? Entah itu mungkin lebih fokus ke bidang yang olahraga gitu kan? Atau bidang selain nari, selain seni kenapa? Coba dari Kandi dulu. Kalau dari aku karena dari kecil Dari udah kecil. apa namanya dilatih untuk masuk tari gitu. Oh. Terus karena memang dari orang tua juga sih, dari ibu memang udah bisa nari, jadi anaknya karena aku anak perempuan satu-satunya jadi Oh, harus oke. bisa nih gitu. Harus bisa nari. Iya, harus pintar nari. Oke, kalau Devi? Sama sih, karena dari kecil juga emang didorongnya buat nari, terus Nah. jadi secara nggak langsung nari itu jadi hobi. Iya. Makanya kalau misalkan ada kegiatan nari dibanding kegiatan yang lain, kita lebih pilih nari. Berarti lebih asik nari gitu Iya, ya? udah enjoy-nya nari. Jiwai lah ya. Selain nari cendrawasih, bisa nggak nari yang lain? Bisa. Bisa. Iya. Boleh dong nanti kapan-kapan apa namanya menampilkan tari selain tari cendrawasih. Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Nah, pemirsa, mau tahu dong apa namanya pengalaman yang membuat mungkin Kandi atau Devi itu kan dalam kondisi pasti ada sesuatu hal masalah. Ya. Mungkin bisa diceritain problem yang paling membuat Devi atau Kandi itu membuat sedih banget tapi bisa bangkit gitu. Bisa diceritain dari Kandi dulu deh ke pemirsa. Oke, kalau dari aku titik terberatnya begitu ya? Ya maksudnya. titik berat lah gitu. Tapi bisa bangkit gitu kan. Titik beratnya sih apa ya? Boleh mikir dulu gak sih? Satu hal, boleh satu hal deh. Mungkin pas zaman-zaman kuliah kali ya. Oke, zaman Kuliah kuliah. kan sibuk segala Iya. macem, terus harus dituntut untuk cepat lulus juga. Iya benar. Kayak gitu, apa namanya, harus punya, selain cepat lulus harus cepat dapat kerja juga. Nah. Gitu sih, tuntutannya lumayan berat karena punya adik juga, jadi harus bantu orang tua untuk apa namanya biayain sekolah adik gitu. Oke. Jadi lebih ke situ sih, dan motivasinya sih lebih ke orang tua, lihat orang tua gitu. Orang tua tuh udah ngebiayain kita sampai kuliah, ya Iya. sekarang gantian udah kerja, kita yang bantu orang tua. Benar. Lebih ke situ sih. Kalau Devi, Problemnya kurang lebih sama ya. Sama. Lebih ke kayak kita waktu kuliah itu tuh ngelihat teman banyak yang udah magang gitu. Iya, Terus iya. begitu lulus selesai wisuda tuh udah pada langsung dapat kerja. Iya. Cuman kenapa saya tuh kok belum gitu? pasti minder dong. Iya, minder. Cuman dipikir-pikir kalau misalkan kitanya ngeluh terus tuh juga Iya. nggak bikin keadaan tuh semakin membaik gitu. Jadi udah kitanya juga yaudah deh coba deh aktif. Entah itu kita coba iseng-iseng nyari sampingan jualan atau apa gitu kan. Sampai akhirnya juga perbanyak koneksi deh yang penting gitu. Akhirnya ada aja tawaran dari luar, mau nggak Oke. gabung? Oke, Devi sama Kandi. Terakhir nih, pesan untuk pemirsa, untuk teman-teman yang seumuran kita nih, yang seumuran kita, sampaikan dong pesan atau motivasi atau mungkin masukan, mungkin entah tentang diri dia, bagaimana untuk bangkit, bagaimana untuk aktif di lingkungan khususnya umat Hindu sebagai generasi Hindu. Monggo dari Devi dulu deh. Belum kepikiran, Apa? belum kepikiran. Belum kepikiran. Mungkin ada beberapa kalimat untuk pemirsa biar atau ada yang bisa saya dapat nih, ternyata Devi itu orangnya seperti ini. Dia memiliki suatu motivasi diri gitu kan. Biar pemirsa juga tahu. Boleh dari dia dulu nggak? Dari Kandi dulu. Ya? Dari Kandi dulu. Boleh dari Kandi deh. Oke. Aduh, malu-malu juga nih. Oke, silakan Kandi Kalau dulu dari deh. aku sih pesannya
Sana, boleh. boleh. Silakan. Pesannya satu, apapun yang lagi dijalani sekarang, bagaimanapun kondisinya, satu hal jangan pernah lupa sama orang tua, karena orang tua itu adalah wujud nyata dari Tuhan ya. Jadi seberapa susahnya kalian atau seberapa nanti kalian dapat rezeki gitu, ingat itu pasti karena doa orang tua. Jadi jangan pernah lupa sama orang tua. Jangan lupa sembahyang juga. Jangan lupa sembahyang juga. Iya. Pemirsa, Kandinya ini air apa namanya, matanya kok berkaca-kaca gitu lah, terharu gitu. Mungkin karena barusan udah menyampaikan bagaimana pengalaman pribadinya. Jadi ingat itu pemirsa, sudah disampaikan tadi pesannya dari Kandi. Nah dari Devi deh, gimana? Ya. Silakan. Kalau dari saya, kita tuh sedih itu wajar. Yeah. Tapi yang penting tuh jangan terlalu terpuruk sama kesedihan itu. Yang utama kita harus tetap berusaha, terus improvement diri gitu, jangan lupa. Sama yang kayak tadi, bersyukur, terus juga tetap ingat keluarga yang selalu support, dan juga jangan melupakan Tuhan. Oke, sip. Makasih ya Devi sama Kandi atas waktunya di Pura Tangerang, bertepatan dengan Puja Wali ke-58. Dan terima kasih juga tadi udah diceritakan latar belakangnya, profesinya, udah itu kegiatan-kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih sekali lagi Devi dan Kandi. Oke pemirsa Hindu Channel, itu tadi obrolan bareng gadis dari Tangerang yang kesehariannya selalu sibuk dengan menari, gitu kan. Pokoknya jangan lupa Hindu Channel pemirsa selalu dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Bersama Devi dan Kandi, kita tutup dengan Paramesanti. Paramesanti. Om Santi Om. Matur suksema. Dadah dulu dong sama pemirsa. Oke, tas dulu. Oke, sip. Oke, dah ya.